dan mengetahui dengan yakin bahwa tiada pencipta selain Allah. Jika engkau katakan, kamu telah menetapkan semua orang ini dalam paham jabar atau paksaan, ikhtiar, buatan, dan kasab, usaha adalah benar dari situ dan keliru dari sisi lainnya. Saya jawab, ya, saya tunjukkan itu kepadamu dengan sebuah contoh. Ada sejumlah orang buta mendengar khabar tentang seekor hewan yang aneh di negeri mereka bernama gajah. Mereka belum pernah mendengar dan melihatnya, maka mereka berkata, kita harus menyaksikan dan mengetahuinya dengan sentuhan yang dapat kita lakukan. Kemudian mereka datang kepadanya dan menyentuhnya. Salah seorang dari mereka menyentuh kakinya, yang seorang dari mereka menyentuh taringnya, dan yang seorang lagi menyentuh telinganya. Maka mereka berkata, kami telah mengetahui ketika mereka selesai. Orang-orang buta yang lain bertanya, maka jawaban mereka berbeda-beda. Orang yang buta yang menyentuh kakinya berkata, bentuknya seperti pilar yang kasar, hanya saja ia lebih lunak. Yang menyentuh taringnya berkata, kamu keliru, ia keras dan halus dan tidak setebal pilar, tetapi seperti tiang. Yang menyentuh telinga berkata, ia seperti baju. Sekarang masing-masing dari mereka telah berkata benar, karena ia menceritakan apa yang diketahuinya tentang gajah dan tidak keluar dari sifat gajah. Akan tetapi mereka keliru ketika menyangka bahwa mereka mengetahui seluruhnya, maka apabila sebagai pelajaran karena dia adalah contoh dari perkara yang paling banyak diperselisihkan oleh orang-orang. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan minggu lalu, paham-paham yang bisa membatalkan keyakinan seseorang perihal ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha lampau, yang terdahulu, yang sudah di dalam ketetapan dari Allah sebelum adanya ciptaan dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Jadi tidak boleh dalam hal ini manusia itu melalui akalnya menjadi hakim, yaitu menghakimi dengan akalnya, meski itu tidak mampu untuk diterima oleh akal itu sendiri, karena akal bagian dari ciptaan Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka akan berserah. Selama itu bisa diterima oleh akal, maka akal akan menjadi penengah, menimbang, kemudian diputuskan oleh ilmu yang didatangkan Allah, ilmunya Allah, ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ilmu yang difahami oleh para ulama kita dari orang-orang yang salihin yang terdahulu. Jadi bukan mengikuti akal yang ada pada kita. Kalau yang seperti ini terjadi, maka bahaya itu pada diri orang tersebut. Dia memvonis akalnya menghakim menjadi hakim. Ini ada Imam Al-Haddad mengatakan, sakhir aklak li'ilmik, tundukkan akalmu untuk ilmumu. Jadi jangan akal yang memvonis, yang menjadi hakim ilmu, tapi akal menimbang. Ada orang yang dengan akalnya tidak meyakini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada, semua dengan ikhtiar kita. Ada paham akal yang mengatakan dan meyakini ketetapan Allah itu takdirnya ada, tapi kita ini tidak bisa ngapa-ngapain, udah semua udah di dalam ketetapan. Yang pertama dan yang kedua seperti yang sudah dijelaskan, dua-duanya batil. Ya, justru ikhtiar kita itu bagian daripada ketetapan juga, karena akal yang menimbangnya. Bukankah akal itu makhluk ciptaan Allah?
Dengan akal lah dia menimbang. Memang betul ada ketetapan Allah, dan itu keyakinan yang kita yakini daripada madhab ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan kepada kita dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, ya. Ketetapan Allah itu ada dan kita yakini semua sudah ditetapkannya, sebagaimana yang sudah dijelaskan juga oleh Allah di dalam firman-Nya, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus, menghilangkan apa yang dikehendakinya, karena dia maha kehendak, maha berkuasa, dia Allah, dan dia juga menetapkan. Wa yuthbitu, apa yang dikehendaki ya dia yang menjadi penetapnya. Yang mau dihapus itu atas kehendak Allah, yang mau ditetapkan apa yang akan terjadi juga atas kehendak Allah. Wa indahu ummul kitab, di sisinya juga ada ummul kitab. Apa itu ummul kitab? Apa yang telah dicatat dan ditetapkannya di Lauhil Mahfuz. Tamam. Dan itu sudah tertulis. Yang tertulis itulah yang akan terjadi. Tamam. Yang sudah tertulis, sudah bukan mau ditulis, sudah ditulis. Sudah tertera. Tinggal menunggu waktunya. Ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Tapi yang harus kita imani ketetapan tersebut, ya, dan ditimbang dengan akal, diputuskan dengan ilmu. Makanya pentingnya Imam Ghazali di sini memasukkan ilmu dan pengetahuan itu bagian dari taubat, ya, bagian dari taubat. Ya, seperti yang kita dengarkan kisah kenapa iblis protes kepada Allah. Ya Allah, kalau memang sudah di dalam ketetapanmu aku dilaknat, untuk apa aku diperintahkan sujud? Memang ketetapannya sudah ada, dia dilaknat, tapi si syaitannya tidak tahu apa isi ketetapannya Allah. Dan Allah ingin melihat dengan makhluk yang diciptakan yang namanya akal, ini orang tunduk dengan akal atau akal ditundukkan dengan ilmunya Allah. Kalau dengan ilmunya Allah, kalau ditundukkan akal dengan ilmu, maka apa yang diperintahkan Allah, iya dijalanin, karena ilmu Allah menuntun si akal untuk mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa? Tunduk, sujud sama Nabi Adam. Pinternya malaikat, ya, mengutamakan ilmu, pengetahuan. Apa yang mereka ketahui, ilmu apa yang mereka pahami? Yang mereka pahami perintah dari Tuhanku. Itu yang dipahami. Maka tunduklah si akal ini tadi pada malaikat, ya, dengan tuntunan dan bimbingan ilmu dari Allah. Tapi beda dengan iblis. Dia tidak menimbang, dia tidak memutuskan dengan ilmu, tapi dengan akalnya. Rasional, rasional, ya. Masa aku harus tunduk sama tanah bau, campur air yang bau, adonan yang busuk, kan tanah sama air kan bau, unsurnya itu dari sesuatu yang bau. Sedangkan aku api yang menyala-nyala, masa aku harus tunduk? Diakalin sama dia, akalnya yang bermain. Dia tidak melihat dengan ilmu, dia tidak mengetahui, maksudnya dengan ilmu tadi dia tidak tahu kalau yang memerintahkan itu yang menciptakan semua alam semesta dan yang apa yang diciptakan. Akhirnya pengetahuan si iblis, ya, kalah dengan akalnya. Rasionalis tadi nggak masuk akal, nggak rasional ini. Aku yang menyala-nyala harus patuh, harus tunduk sama tanah yang bau. Terjadilah pembangkangan. Itulah sebab si iblis dilaknat. Ya. Jadi sebabnya dia sendiri yang menentukan.
Dia yang memilih. Ya, tapi ketetapannya ya sudah ada. Itulah yang kita fahami dan kita yakini, godok dan godar dan ikhtiar itu juga bagian dari godok dan godarnya Allah. Cuma di dalam memutuskan adalah akal kita. Jadilah kita manusia yang cerdas. Ya, jangan kita dibodohin oleh selain ilmu pengetahuan. Nah, itu penting ya. Di zaman kita saat ini ya Allah, di tengah-tengah kita ini kadang-kadang kita tidak sadari. Anda sibuk sama handphone, media, aplikasi. Anda tidak sadar kalau sedikit demi sedikit keyakinanmu itu akan dikuras sama apa yang kamu lihat. Kamu terhipnotis saja dengan apa yang tertera di dalam genggaman tanganmu itu. Pagi siang malam, sampai kewajiban diakhirkan, ada yang tidak dikerjakan. Rasional lah itu? Tidak ada rasional, bodoh yang seperti itu. Yang kamu baca, yang kamu dengar, yang kamu lihat tidak juga membuat kamu takut kepada Allah bertambah ataupun menjadikan pelajaran untuk kamu bisa lebih dekat dengan Allah. Justru yang mendatangkan kepastian seperti melihat Al-Quran, membacanya, memahami, mentadabburi maknanya, kita tinggalkan. Itu mau dibilang rasional? Tidak juga. Justru kacau. Inilah kita ngalamin, bukan kita kagak ngalamin. Kita yang mengalami di zaman kita saat ini. Ya. Timbullah cara berpikir yang merusak daripada mengkikis keimanan kita. Dari apa yang kita alami saat ini. Ada kasus rumah tangga yang berkata dan menyampaikan permasalahan di dalam rumah tangganya. Dari apa yang mereka alami, yang mereka dapati. Lalu apa yang mau disampaikan? Kalau seandainya yang mereka hadapi hari-hari apa yang ada di tangannya, mendengarkan komentar ini, baca ini, dapat informasi dari ini dan itu. Ada yang seperti itu. Itulah penyebab sumbernya, kacaunya dalam kehidupan kita itu. Berkali-kali sudah kita sering ingatkan, jangan kamu dikuasai oleh media, handphone. Itu cuma fasilitas di masa kita saat ini untuk memudahkan apa yang dulu menurut kita sukar. Ya. Jadi gunakan, manfaatkan untuk kita mampu dan mudah melakukan aktivitas. Tapi selain itu tidak usah, tidak penting. Kehancuran kehidupan suami istri rumah tangga tidak akan pernah luput dari yang kamu genggam setiap waktu. Tidak bakal luput dari itu. Pengaruh yang kamu tonton, yang kamu lihat itu mempengaruhi otakmu, cara pikirmu, ideologimu kacau dibuatnya. Kenapa orang-orang bahari, orang tua kita, leluhur kita, nggak ada yang mengeluh dalam rumah tangga mereka? Apalagi sampai seorang istri menggugat suami untuk minta cerai lantaran alasan ini dan itu. Mana ada di zaman orang tua kita. Kenapa? Mana ada kecanggihan yang saat ini kita pegang. Bahkan isi dalam rumah tangga mereka, tetangga sebelah nggak tahu. Sekarang satu dunia bisa tahu. Dulu orang takut keluar, fitnah. Justru di zaman kita bawa masuk dia. Dulu mana ada laki-laki yang berani masuk untuk menemui anak perempuan kita atau orang rumah dalam kita tuh? Tidak ada. Sekarang
Anak perempuan kita dia bawa masuk ke dalam kamarnya. Betul enggak kira-kira? Itu ngerusak semua. Nah, timbangan akal di sini berperan. Semua yang terjadi ini tidak lepas dari ketetapannya juga. Tapi bagaimana kita manusia ini manage, mengatur, menimbang mana yang kira-kira masuk akal dan tidak masuk akal. Ini merugikanku. Gara-gara dia sholatku terbengkalai, gara-gara dia aku tidak mengikuti pengajian-pengajian ilmu-ilmu agama, gara-gara dia sholat aku tiadakan, gara-gara ini mendengar ini, melihat ini melihat itu, aku berani ngangkat suara. Itu sadarkah? Tidak sadar. Tiba-tiba terjadi, kacau itu udah. Tapi tidak bisa kamu menyalahkan pabrik yang bikinnya. Sudah memang eranya. Yang kalau kamu mau salahkan, kamu timbang di masing-masing lah. Timbang diri kita. Akal itu difungsikan dengan baik. Biarkan ilmu yang menghukumnya, yang menentukan, yang memvonis. Tapi pertanyaan juga besar, kalau kamu sendiri tidak pernah menghadiri majelis ilmu, bagaimana kamu bisa tahu? Ada orang mau bertobat tapi tidak tahu ilmu taubat. Bagaimana caranya bertobat? Ya. Jadi ilmu pengetahuan, ilmu tentang hukum, hakam, halal, haram, boleh, tidak, baik, tidak baik, itu yang kita pelajari dan tidak kamu bisa dapatkan kecuali di majelis yang di situ dibahas ilmu tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman, Allah cerdaskan kita insya Allah. Berulang kali, berkali-kali, hati-hati. Hati-hati dengan handphone, jangan tertipu. Kalau kamu bisa memanfaatkan dengan baik, manfaatkan dengan baik. Kalau itu tidak menguntungkan kamu, jangan kamu gunakan kecuali sebutuhnya. Heran kita kadang-kadang melihat ada orang berjam-jam, belasan jam, puluhan jam di depan layar handphonenya. Ada orang yang sudah keluar kelupaan HP, balik lagi. Kayak ada yang apa namanya bahasa, memberatkan dia, ketinggalan handphonenya, balik lagi padahal dia sudah dekat sampai tempat kerjanya. Tapi dia tidak pernah memberatkan dirinya kalau ketinggalan waktu sholat, kalau ketinggalan hari ini tidak baca Al-Quran firman Allah, kalamullah, kalau hari ini tidak mendapatkan apa yang pernah dilakukan Nabi, penasaran sama Nabi Muhammad, nabinya, tidak ada sama sekali. Subhanallah. Yang rusak zamannya atau penghuninya? Kitanya. Maka di sini Imam Haddad mengatakan sebab musabab itu ada. Imam Ghazali mengatakan ya, rangkaian sebab musabab itu ada prosesnya. Semua itu tidak luput, tidak terlepas daripada apa yang ada di sisi Allah. Prosesnya ada, pencetusnya kita juga. Contoh nih, baru lagi kejadian musibah, lagi banjir, belum selesai di Sumatera, datang lagi longsor yang baru. Itu sudah di dalam ketetapan Allah. Betul, di dalam ketetapan Allah. Bukankah dalam ketetapan Allah juga diciptakan tuh pohon untuk menahan itu debit air, akar-akarnya dipotong siapa? Itulah pencetusnya. Nggak bisa dikaitkan dengan urusan agama. Bagaimana nggak bisa dikaitkan dengan urusan agama? Merusak alam itu dosa. Dosa itu ada tentu ketetapan di dalam agama Islam. Pelanggaran yang seperti itu merusak namanya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuh jelas Al-Qur'an ayat, jelas kah? Sesungguhnya Allah itu tidak suka sama orang yang perusak. Gimana nggak ada kaitan dengan agama? Ya pencetusnya kitanya. Jadi sebab musabab ada, prosesnya itu loh.
Kenapa banyak coba, kenapa banyak musibah, kenapa banyak, nggak ada kaitan sama, bagaimana nggak ada kaitan dengan agama? Bilang Allah dalam Al-Quran, kalau satu negeri bertakwa kepada Allah, beriman bertakwa, kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan di bumi. Dari bumi kami bukakan, dari langit kami bukakan. Tapi mereka mendustakan. Walakin kadzabu. Mereka itu justru membangkang. Bukan juga beriman, juga tidak bertakwa. Tapi mereka membohongi, berkhianat. Akhirnya kami kirim ulah mereka yang mereka lakukan itu, kami kirim balasan. Jadi bagaimana nggak ada kaitan dengan Allah? Ketetapan itu loh yang harus bisa kita timbang dengan akal, tentukan dengan ilmu. Kita saat ini terselamatkan, saya dan kalian ini terselamatkan dalam kurun waktu sampai selesai ini pengajian. Terselamatkan kita dari ini. Saya atau Anda, alhamdulillah mana ada yang buka HP. Kalau ada buka HP, saya tegur kalian. Tapi setelah majelis ini selesai, nah itu balik ke kita masing-masing. Balik lagi ke kita. Apa yang kamu ingin buka di situ? Nah, yang menambah keimananmu, buka. Karena itu bermanfaat. Yang menambah rasa takutmu kepada Allah, buka, nggak apa-apa. Tapi yang kamu buka hampir setiap hari itu yang membuat dan mengkikis, menghabiskan keimanan sedikit demi sedikit, keyakinan sedikit demi sedikit, rasa takut hilang. Dan itu yang sedang merajalela pada diri kita. Anak-anaknya dari bayi sudah dikasihkan get, Masya Allah. Nangis dikit kasih nih, sampai anaknya terbiasa dengan itu. Kagak ada itu bingung. Seolah-olah bintinya berubah jadi sudah anak siapa? Ini orang anak handphone kah? Anakmu, kamu yang capek sakit melahirkan. Masa fulan binti iPhone, fulan binti Samsung, fulan binti Nokia, fulan binti ini. Kenapa kamu yang melahirkan tapi yang membesarkan bukannya kamu sebagai orang tua? Penyakit, musibah itu. Musibah. Ada waktunya. Mereka itu akan ada waktunya. Tanpa kamu siapkan mereka akan mengalami masanya. Tapi jangan jadi sesalan. Karena semua yang ditetapkan Allah yang tidak kita ketahui, tapi kita bisa menimbang dengan akal yang dianugerahkannya. Sampai dikatakan di sini ada satu kisah hikayat untuk membuktikan. Ketika ditanyakan di sono, dikabarkan di sono ada di satu negeri ada hewan namanya gajah. Mereka nggak percaya. Kecuali kita udah menyentuh dan memegangnya. 3 orang ini buta. Yang satu megang kaki, yang satu megang taring, yang satu megang belalai. Masing-masing punya pendapat yang tidak sama. Tapi setelah mereka memegang, mau mereka bentuk namanya apa sebutannya, tetap saja yang mereka sentuh dan rasakan adalah gajah namanya. Cuma mereka salah memegang, kan tidak bisa melihat. Yang satu megang betis dikira tiang beton karena keras, tapi kok empuk-empuk gitu nah. Yang satu megang gading, ini juga tiang tapi nggak kasar, tiang juga tapi halus malah. Beda dengan kaki yang dipegang orang buta pertama, kedua, yang ketiga megang belalai. Ini juga apa tuh dibilang bahasanya belalai? Ya. Kayak pilar seperti tiang, seperti baju katanya tuh, seperti baju pakaian yang mereka tebak semuanya salah. Yang betul adalah tetap gajah. Tetap gajah. Ketetapan Allah itu tetap. Tapi kamu yang bisa menilai, menimbang dengan akal. Mau kamu lakukan atau kamu tinggalkan, baik dilakukan atau baiknya ditinggalkan, ilmulah yang akan
menentukannya. Allah berikan kita pemahaman. Taib. Kita kembali kepada tujuan semula. Kami telah katakan bahwa kewajiban tobat itu dengan 3 bagian. Sekarang kami katakan bahwa ia wajib segera dilakukan. Karena meninggalkan maksiat itu wajib untuk seterusnya. Begitu pula ketaatan kepada Allah adalah wajib untuk selama-lamanya. Ini bagian dari makna takwa ya. Menjalankan perintah itu selama-lamanya sampai mati. Meninggalkan yang dilarang juga selama-lamanya dari maksiat, dosa sampai mati. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu harus segera. Itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita remehkan, jangan kita abaikan. Hati-hati, yang seperti ini bisa menghilangkan keislaman seseorang. Bisa menjadi sebab imannya rontok. Makanya Allah dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada orang yang waktu masih hidup Islam, tapi waktu mati tidak juga dia Islam. Meragukan dari apa yang ada di sisi Allah dengan bahasa-bahasa yang saat ini merajalela di tengah-tengah kita, itu ujung-ujungnya bisa memurtadkan orang. Bimbang, agama sama, Tuhan itu di dalam gambaran saja berbeda-beda. Gimana? Kalau itu masalahnya adalah cabang dari agama, bisalah salah, bisalah benar. Hukum rasionalisme itu bisa berlaku. Tapi kalau masalah usul, masalah akidah, masalah keyakinan, tidak ada itu tumpang tindih, nggak ada itu perbedaan. Allah satu, agama yang diakuinya Islam. Sudah kamu sebagai muslim, mukmin, muslimah, mukminat, pegang teguh. Jangan sampai ada yang membuat kamu ragu sehingga hidupnya Islam, mati tidak bawa Islam. Yang bikin menjadi sebab kita sendiri ragu sama Allah, ragu terhadap hukum, nggak ada kaitannya sama agama. Mana bisa seperti itu? Kalau udah perintahnya adalah at-taqwa, taatin sampai mati taat. Jauhi maksiat, maksimalkan jauhin maksiat. Makanya dikatakan ulama, musibah dari ketetapan Allah yang dinamakan musibah. Itu kalau yang mendapatinya orang-orang yang bertakwa, itu dinamakan ujian. Ya, dengan itu terangkat derajat mereka jika mereka ikhlas dan sabar. Makanya paling beratnya musibah dan ujian didapatkan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang semisalnya setelahnya. Orang-orang soleh, para aulia, solihin, muttaqin. Musibah, semua orang musibah dapat tuh. Sakit aja musibah, stres kamu musibah, bini ngomel musibah, anak kagak taat musibah, nggak sholat jamaah di rumah sama bini sama anak musibah. Tapi kalau untuk orang-orang yang bertakwa sama Allah itu namanya ujian. Tapi kalau orang yang setengah-setengah, ya taat tapi juga tergelincir ame maksiat, kadang udah tahu dosa masih dilakukan walaupun tingkat kebaikannya lebih unggul. Musibah di mata mereka itu namanya peringatan, tahdzir. Kalau yang pertama itu namanya ujian, imtihan. Kalau yang kedua namanya tahdzir. Kalau yang ketiga tidak ada perbuatan baik sama sekali, maksiat, semua bentuk maksiat dilakukan sama dia. Tiba-tiba dikasih musibah, lalu mau ngomong Allah sedang menguji saya. Lucu omongan seperti itu. Itu azab untuk mereka yang didahulukan, sebelum nanti di akhirat lebih besar lagi azabnya. Jadi kalimat musibah itu mencakup semua.
Mau dia taat, mau dia setengah taat, mau dia ahli maksiat, kena musibah. Ya, Allah dalam Al-Quran mengatakan ma asaba min musibatin, ma asaba min musibatin illa fi kitabin qabli an nabra'aha, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Enggak ada yang nama musibah yang terjadi di atas muka bumi atau pada diri kalian, sampai Allah mengatakan pada diri kita kena musibah, kecuali itu sudah di dalam ketetapan Allah sebelum musibah itu terjadi. Sebelum musibah itu terjadi, udah di dalam ketetapan kena musibah. Tapi di dalam memahami arti musibah, lihat orangnya. Oh, ini para nabi rasul, ini orang soleh, ini orang bertakwa. Maka di dalam kacamata mereka ini ujian dari Allah. Oh, ini orang baik, tapi juga banyak melakukan maksiat. Kemudian dikasih musibah, teguran. Allah lagi negur saya nih. Ya, ini Allah lagi negur saya nih, karena maksiat yang saya lakukan. Oh, ini orang maksiat aja kagak ada kebaikan, wala sedikit, betul 100 banding 1. 99-nya maksiat, satunya yang baik. Kemudian dikasih musibah. Kan bilang Allah tadi, semua musibah, nggak ada pengecualian tuh kalimat. Mau besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, mau laki, mau perempuan, mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, kena masuk ke dalam kalimat asaba min musibatin. Pakai dhammaten ya, kasraten itu. Nah, Allah bilang dalam Al-Quran di situ musibatun, musibatan, musibatin. Kenapa musibatin? Sirah mubalaghah, menunjukkan maknanya itu luas gitu, tanpa ada pengecualian. Mau binatang, mau manusia, di darat, di laut, di udara, semua tidak ditimpa musibah yang di bumi, yang ada pada diri kalian, manusia, kecuali sudah di dalam ketetapan Allah sebelum datang itu musibah. Tapi mengartikannya aja yang beda, memaknainya saja yang berbeda. Lihat diri kita ini, lihat diri kita. Nabi bukan orang soleh, belum tentu. Mungkin masuk yang kategori kedua, taat sama maksiat, mana yang banyak? Mau mengikrarkan diri kita taat lebih banyak daripada maksiat? Nah, bahaya juga. Kalau mau dilihat kaca, ya nggak mungkin. Masuk yang ketiga, maksiatnya lebih banyak dari taat dan pahala, bisa jadi. Berarti kita selama ini kena musibah adalah azab yang didahulukan Allah waktu masih hidup, sebelum nanti di akhirat. Makanya peranan taubat di sini Imam Ghazali menjelaskan kepada kita. Itu wajib dipercepat seketika, jangan dilambat-lambatkan, jangan ditunda-tunda, jangan punya pemikiran masih muda, nantilah kalau udah tua baru aku kembali. Kembali kemana ya maksudmu? Kembali ke liang kubur. Mau kembali pada Allah kalau udah? Jangan. Setiap melakukan kesalahan yang tidak disengaja, tanpa bukan sebab ikhtiar, pilihanmu, kesengajaanmu, cepat kembali sama Allah. Karena ciri orang yang beriman itu tidak melakukan maksiat kecuali tergelincir. Itu pun mereka langsung menyesali. Ketika mereka sudah melakukan sebabnya, prosesnya, sebab musababnya itu karena tidak sengaja, tergelincir. Bukan tidak tahu itu dosa, tapi tergelincir. Mungkin nafsunya lebih mendominasi pada dirinya daripada akal sehatnya. Dia cepat kembali. Itu ciri orang yang beriman. Bukan berkelanjutan di dalam maksiat. Ini fahami pentingnya masalah taubat ini, disegerakan terhadap perintah Allah selamanya, jalankan. Yang dilarang selamanya, tinggalkan, maksimalkan untuk menjauhinya. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Allah Ta'ala berfirman,
dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Ini maknanya segera, disegerakan ya, dalam firman Allah surah An-Nur ini, dan bertobatlah kamu kepada kalian, artinya bersegeralah. Dengan itu engkau ketahui pula bahwa ia adalah wajib atas semua orang secara umum. Hal itu disebabkan seseorang tidak luput dari dosa yang menimpanya, baik dengan anggota tubuh atau suara hati. Setidaknya adalah lalai dari Allah Ta'ala. Bertobat dari dosa itu adalah perilaku para nabi dan siddiqin, serta orang yang tidak rela hanya sekedar hidup tanpa faedah. Para wali yang dilipangkan Allah dada mereka. Para wali yang dilapangkan Allah dada mereka untuk menerima Islam dan menetapkan iman di dalam hati mereka, telah menyadari bahwa setiap nafas mereka adalah permata yang berharga. Mudah-mudahan kita termasuknya seperti para aulia, para wali yang dilapangkan dadanya dengan Islam, dengan iman. Mereka mengetahui setiap nafas mereka itu bernilai dan berharga. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa diberikan pemahaman seperti itu. Nafas kita berharga, umur kita berharga. Ya. Ini orang-orang yang udah 40 tahun ke atas, nah baru mulai sadar sedikit-sedikit. Kalau dia merasa sudah tidak lama lagi meninggalkan dunia. Ini apa namanya, cara berpikir, eranya berpikir orang udah 40 tahun ke atas. Bagus yang seperti itu. Andaikan pemikiran kita itu kita dapatkan waktu kita masih hebat-hebatnya, semangat-semangatnya, nafsu-nafsunya, muda kita itu umur luar biasa. Nah, orang kenapa udah pada tua baru cara pikirnya berbeda. Nggak nafsu lagi untuk duit, kerja, iming-iming, hilang semua sudah. Eranya sudah berbeda, cara berpikirnya pun sudah berbeda. Pengennya sudah mikirnya mati, banyak ibadah, dekat sama Allah, memperbanyak amal soleh. Begitu cara berpikir mereka. Kalau para aulia, orang-orang sedih, setiap napas mereka itu jadi pikiran mereka, beban buat mereka, sehingga tidak ada yang sia-sia. Bukan artinya semua nafasnya itu full dalam keadaan bersama Allah, tapi mereka tidak pernah menyia-nyiakan. Umurnya itu, nafasnya itu berharga buat mereka. Itu orang yang paham, karena di dalamnya sudah masuk Islam, iman. Orang mukmin itu kalau seandainya Allah yang memberikan kebaikan pada mereka, isyrah sadrahu lil Islam. Dadanya dulu dilapangkan sama Allah untuk menerima Islam. Baru nanti imannya di situ meresap, mengakar, mendarah daging. Bukakan dada kita ini untuk Islam itu, kita bisa terima. Jangan Islam di depan dada kita, bukakan pintunya. Biar Islam itu masuk pada diri kita. Maksudnya apa biar Islam itu masuk? Biar hukum-hukum Allah itu datang kepada kita, masuk pada diri kita. Oh ini halal, lakukan. Oh ini haram, jangan. Paling tidak kita tahu mana yang diperintah, mana yang dijauhi. Dengan Islam itu datang, kita tahu mana secara zahir yang Allah pengen kita atau wajib kita lakukan, dan mana yang wajib untuk kita hindari. Paling tidak seperti itulah. Jangan nunggu-nunggu udah capek, udah kagak lagi bisa, baru udah ingat. Sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita pemahaman. Allah muliakan kita punya umur, nafas, setiap detik kita bernilai dan berharga insyaallah. Baik. Bahkan dunia beserta isinya seandainya dibandingkan dengan sebuah nafas tidaklah senilai dengannya. Maka mereka pun memelihara waktu-waktu mereka, sedangkan selain mereka hanyut dalam kelalaian. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan umur itu ada 3, nafas itu terbagi menjadi 3. Nafasun lam tatanaffas wala tadri an tatanaffas amma tadunahu. Nafas yang belum kamu, nafas yang sudah kamu hembuskan. Nafasun qad tanaffasta, nafas yang sudah kamu keluarkan.
Wa in tunfiqu ma jami'i ma fil ardi, kalaupun kamu ingin menginfakkan semua yang kamu miliki dari kekayaan di dunia ini untuk ayyuraddahu lam yurad, kalau untuk dia kembali nafas itu bisa kamu dapat lagi dengan kamu membayarnya harta kekayaan dunia ini kamu miliki, kamu bayar untuk mengambil nyawa yang sudah keluar tadi, nafas yang sudah gitu, nggak bakal bisa. Nafas ini berapa kali sih kita bernafas? Nah, sekarang balikkan nafas yang sudah kita keluarkan, bisa? Bayar. Aneh bayar. Ente bisa balikkan nafas yang baru saya keluar, saya bayar. Hatta dengan harta yang saya miliki semua, saya berani bayar. Tapi balikkan, bisa? Nggak bisa. Itu nafas yang pertama, udah lewat. Yang kedua, Imam Hasan Al-Basri mengatakan nafasun qad tanaffasta. An-nafasun allati antal anfi. Nafas yang saat ini kamu hembuskan, nih yang lagi kita keluarkan. Kalau yang sudah keluar udah nggak bisa balik. Yang lagi dikeluarin, fandur, perhatikan. Ya. Ila ayyi hajatin tumdi. Dalam bentuk hajat apa nafas umur kita keluar itu? Dalam bentuk apa? Taat, maksiat, baik, buruk, pahala, dosa. Perhatikan. Alhamdulillah Allah muliakan saat ini di perkumpulan yang baik. Nafas kita keluar dalam perkumpulan yang baik, qiraatul Quran, mendengarkan daripada kalam ulama as-salihin, alhamdulillah. Wa nafasun, dan yang terakhir nafas yang yang belum kamu hembuskan, keluar sudah lewat, lagi keluar, yang kita sedot bakal kita keluarkan, tapi belum kita keluarkan tuh, yang baru kita belum dikeluarin, baru kita tarik tuh nafas. Umurnya baru kita persiapkan. Mau kita dorong nih umur kita nih. Satu kali tendangan nafas keluar dari hidung itu umurmu. Tapi belum kamu keluarkan, maka tidak ada yang tahu apakah dia sempat mengeluarkan itu umur atau berakhir dengan tarikan nafas yang dia tarik. Allahu a'lam, ada yang tahu. Ada orang narik napas terakhir nggak ngembuskan lagi, mati. Ada orang yang masih diberi kesempatan Allah menghembuskan nafas, nggak bisa balik lagi nafasnya. Itu yang bertanggung jawabkan nanti di akhirat. Ada yang lagi menghembuskan nafas, kemana bentuknya? Dalam bentuk apa dia mengeluarkan? Ridho Allah, murkanya Allah. Wallahu alam. Pintar-pintar sudah kitanya. Jadi kita semua baliknya kepada pilihanmu, ya. Kalau di luar daripada yang kita ketahui sudah di dalam ketetapan Allah, kagak usah ente cari tahu bagaimana ketetapan Allah. Yang mesti kamu ketahui apa yang sudah Allah kasih tahu. Kuciptakan kalian ibadah kepadaku, mau itu dari kalangan jin ataupun manusia. Bes ibadah. Tamam. Allah yukrimna wa iyyakum. Taib. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu min marazaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas solihin walan yu'akhirallahu nafsan iza ajaluha dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Apa yang Allah disuruh belanjakan? Rizki yang Allah berikan, uang, ya belanjain sebagian kok, nggak semuanya. Maksudnya di jalan Allah. Bantu saudaramu, ya, andil di dalam kebaikan untuk dirimu. Ya, itu yang dimaksudkan. Duit banyak dipendem, buat apa? Bawa mati kagak? Jadi rebutan ahli waris? Iya. Ada yang saling sikut menyikut ahli warisnya. Tidak terima ini dan itu.
Terkikis lagi sudah keyakinan Islamnya, agama, imannya, hukum Allah. Ada nggak yang seperti itu? Saya tanya jujur, ada nggak? Ada nggak orang yang minta hukum warisan itu bagi rata? Padahal dia orang beriman? Beriman. Hanya yang seperti itu. Diobati kagak. Makanya Allah kasih kesempatan, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepadamu al-maut. Keluarkan, belanjakan ya, dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum kematian itu datang kepadamu. Kalau udah datang kematian nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa lagi udah ngapa-ngapain. Kalau udah mati itu dirujuk, udah dilihat sama mata gitu. Orangnya masih hidup belum mati. Orangnya masih hidup. Kalau orangnya sudah mati nggak bisa ngomong. Dia masih hidup tapi dia sudah melihat ajalnya udah di depan mata dia. Tinggal nunggu lepas saja nih dari jasadnya. Dia udah melihat tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya dia bisa mengatakan dirinya kepada Allah. Apa yang dikatakan? Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih waktu bentar aja ya Allah, kasih waktu sebentar aja. Tangguhkan bentar aja ya Allah. Fa as-saddaq. Aku akan keluarkan, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku keluar, aku habiskan. Bukan lagi separuh, sebagian. Allah bilang tadi apa pertama ayatnya? Sebagian. Infaki sebagi sebelum datang kematian, ajal. Ajalnya datang dia melihat, dia ngomong sama Allah, minta yang di sebelahnya nggak tahu apa-apa, yang sebelah cuma ngeliat dia. Mengapa saja dia cuma di sebelah, yang di sebelah cuma bisa la ilaha illallah bimbing. Tapi dia ngelihat sudah ajalnya, udah deket. Dia ngomong sama Allah, laula akhartani, tangguhkan. Wa as-saddaqu, ku habiskan semua. Bukan lagi kau minta sebagian Allah, ku habiskan semua. Paham maksudnya? Artinya ini dia tahu kalau yang dipertahankannya itu sia-sia selama hidupnya itu. Udah dikasih tahu sama Allah. Tapi disia-siakan sama dia. Jangankan sebagian, sedikit nggak dikeluarin sama dia. Tak mau dia. Perhitungannya Allahu alam. Bukan perhitungan orang yang beriman yang seperti itu. Ini perhitungan matematika ahli dunia. Takut duitnya itu keluar, takut hartanya itu berkurang. Itu kan sudut pandang orang-orang yang di dalam keimanannya itu tipis kayak tisu. Tapi kalau orang yang imannya Masya Allah, diberikan kemantapan dalam iman, tidak ada takut sama sekali duitnya habis. Justru dia bersyukur kepada Allah kalau duitnya itu jelas kemana, hartanya itu jelas kemana. Bersyukur dia sama Allah. Itu orang yang imannya betul-betul tebal itu, mendarah daging, mengakar pada dirinya. Kalau yang selembar kertas ini banyak pertimbangannya, rasional lagi bermain, ini akal lagi, ini penyakitnya keluar lagi, ini penyakit akal, nggak masuk akal. Capek-capek ngumpulin, ngeluarkan sekejap, nggak masuk akal. Korban ini ibaratnya kalau dalam penyakit tumor itu stadium 3 itu. Orang yang berpikir masuk akal nggak masuk akal itu stadiumnya 3 itu. Sampai ke stadium akhir 4 mati. Artinya apa? Imannya mati sudah. Imannya mati. Allah lindungi iman kita insya Allah. Baik. Bilang Allah nggak bisa. Udah waktunya udah nggak ada lagi tangguh-tangguh. Ala yuakhirullah, tidak dikasih Allah penangguhan. Idza jaa ajaluha, kalau udah datang ajal nggak bakal ada tangguhan kata Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kalian akan kerjakan kalau ditangguhkan. Ditangguhkan, andai dikatakan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu, andai ditangguhkan nih orang yang minta nih, balik lagi dia bakal pelit. Allah tahu apa yang akan kamu lakukan kalau ditangguhkan. Al-Khabir, dia Allah Al-Khabir, maha mengetahui.
Bima ta'malun, apa yang akan kamu lakukan kalau ditangguhkan? Ditangguhkan ya, nggak jadi kedapatan ajalnya, dikasih umur lagi, kesempatan, balik lagi dia bakhil, balik lagi dia pelit, balik lagi dia tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya sebagaimana yang difirmankan. Kalau balik lagi seperti itu. Ini ciri-ciri orang kafir, ini ciri-ciri orang munafik. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat nifak. Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Waktu dekat, apa yang dimaksudkan waktu dekat? Hidup, habiskan harta ke jalan Allah, matikan lagi nggak apa-apa. Bukan mau berkelanjutan hidup. Dikasih kesempatan, ini kekayaanku, harta bendaku, aku keluarkan. Kalau udah selesai habis, matikan lagi nggak apa-apa. Cuma minta sedikit waktu itu aja. Ini orang yang sudah melihat ajalnya tadi. Tapi bilang Allah nggak bisa. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang. Nggak bisa ditangguhkan lagi. Padahal minta ditangguhkan itu bentar aja. Allah, semua hartaku habiskan. Kasih penangguhan waktu, misalnya hanya butuhnya sejam menghabiskan hartaku ini keluar di jalan Allah untuk bersedekah, cuma butuh sejam, kasih sejam aja ya Allah. Bukan diminta bertahun, tidak, minta sejam. Karena menurut dia, perkiraan dia, harta kekayaan itu habis bisa disedekahin dalam waktu satu jam, cuma minta sejam. Bilang Allah nggak bisa. Jangankan kau minta sejam, jangan kau minta sehari, jangan kau minta setahun, jangan kau minta 10 tahun, ku kasih kau 70 tahun. Ku kasih kau 80 tahun, ku kasih kau 60 tahun, bertahun-tahun ku kasih kau. Kemana kata Allah? Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Dalam semua perkara baik ya, ini bukan mencakup masalah ya secara umum, harta benda. Ya. Tapi bisa kebaikan itu dilakukan dengan selain harta. Maka jangan ketika ada kesempatan untuk melakukan, Allah bukakan, bentangkan pintu kebaikan, dibuka, jangan kita tidak andil. Bisa jadi dengan satu kebaikan yang mungkin kita anggap remeh, kecil, di situ ridhonya Allah paling besar bisa didapatkan. Allahu a'lam, siapa tahu. Aku sebagaimana dugaan hambaku. Aku sebagaimana dugaan hambaku. Ada orang yang mau ngasih bantu yang musibah di Sumatera itu nggak seberapa, set dah. Bantuannya nggak seberapa, kecil. Ada yang ngomong kayak gitu. Kita ini kalau dibantu orang makasih, jangan sepelein, sombong kamu, dibalikin. Datang bantuan yang gede kagak diterima. Itu orang butuh bantuan. Nanti punya saudara tuh butuh bantuan. Anda bayangkan atap ini lumpur loh. Kita ini jalan di aspal nih, jalan di bumi nih, tanah nih, di tehel ini. Ini sampai ke atap itu lumpur. Orang mau bantu, ente tidak terima. Itu kuburan massal itu sudah. Nah kita dikasih Allah kesempatan untuk membantu, kagak mau bantu, kan aneh juga. Ketika udah datang ajal, baru minta kesempatan. Ya Allah, kasih sebentar aja anda mau berbuat baik. Nggak bisa, kata Allah. Ku tahu kalau ku kasih kesempatan apa yang akan kamu lakukan. Aku lebih tahu dari kalian, kata Allah. Ini ditegur kita nih dari ayat seperti ini. Banyak ayat-ayat yang menceritakan. Allah berfirman dengan hal-hal seperti ini. Itu untuk kita ini mengambil pelajaran. Ambil hikmahnya. Atau ada pola orang yang selama ini di antara kita hanya membaca Al-Quran tanpa berupaya memahami makna, diubah, diperbaiki, ditingkatkan. Kagak usah ente baca satu juz kalau ente tidak berupaya memahami isinya. Lebih baik kau baca selembar, tapi berulang kali kau baca, ini maksud ayatnya apa, ini apa, ini apa, kemana arahnya, ada ndak pada diriku. Ini lebih baik.
daripada kamu banyak baca. Bukan tidak baik banyak baca, mau ente satu hari satu, gak apa-apa. Tum ahli Quran, 1 minggu 1 juz. 1 juz yang kamu baca itu berapa ayat yang bisa kita pahami, yang bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmahnya. Lalu kita terapkan dalam keseharian. Ya. Memberikan pemahaman. Baik. Seseorang apabila datang waktu kematian, manusia berkata di saat penutupan disingkap, "Hai malaikat maut, tangguhkan aku sehari supaya aku minta maaf kepada Tuhanku dan bertobat serta beramal baik untuk diriku." Maka Tuhan berkata, "Hari-hari telah habis dan tidak ada hari lagi." Kemudian manusia berkata, "Tangguhkan ajalku sesaat." Tuhan menjawab, "Saat-saat sudah habis dan tidak ada saat lagi." Maka ditutuplah pintu taubat baginya. Rohnya menungkur dan nafas-nafasnya terdengar silih berganti di mulutnya. Minimal kita dengan doa ya. Kalau kita tidak bisa dengan harta, tidak bisa dengan raga, bantulah saudara kita dengan doa. Dalam kita berdoa tuh jangan doakan diri sendiri, sibuk sama diri sendiri. Coba ada di bagian dalam benak hati kita itu mikirkan orang-orang daripada saudara kita, keluarga kita mungkin ada di situ. Doakan ya. Doakan mereka diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan ya. Nanti kalau lihat update berita bencana sekarang ini yang lagi diserang apa? Nyamuk nyerang. Mereka butuh apa saat ini? Ya. Alat untuk hindar nyamuk itu dari bekas-bekas banjir itu, dari lumpur, dari patahan pohon-pohon yang ada tuh. Itu netes semua tuh nyamuk. Kita kalau udah tahu kalau udah datang turun musim hujan apa yang terjadi setelahnya. Nyamuk bertelur. Ini beberapa hari ini aja saya duduk di rumah tuh ngangung di telinga tidur. Minggu-minggu yang lalu kagak ada. Lagi musimnya hujan gitu. Ya. Nah, Anda bayangin di sono. Kagak ada penerangan, kagak ada makanan. Binatang, tempat tinggal, atap kagak ada. Apa yang bisa kita lakukan? Kasih doa minimal. Tapi sungguh-sungguh di dalam mendoakan mereka. Baik. Ia merasa putus asa dari memperbaiki kesalahannya dan menyesal karena menyia-nyiakan umurnya. Imannya goyah dalam benturan-benturan dari kedahsyatan keadaan itu. Ketika nyawanya dicabut dan telah ditetapkan kebaikan baginya dari Allah, maka rohnya keluar dalam keadaan menganut tauhid. Itulah husnul khotimah, penghabisan yang baik. Jika telah ditetapkan kesengsaraan baginya, semoga Allah melindungi. Keluarlah rohnya dalam keadaan ragu dan goyah. Itulah su'ul khotimah, penghabisan yang buruk. Allahu a'lam. Ya Allah bihusnil khatimah. Allah jadikan usia kita berakhir baik ya. Dikatakan mati kita melihat bagaimana kita hidup. Bangkitnya kita melihat bagaimana kita mati. Ada orang yang hidupnya baik, maka insya Allah matinya baik. Seperti itu juga nanti dia dibangkitkan dalam keadaan baik. Ada orang waktu hidup banyak maksiat, tidak baik, akhirnya dia mati sebagaimana waktu dia hidup, matinya tidak baik. Nanti dibangkitkan sebagaimana dia waktu mati, karena matinya tidak baik, bangkitnya pun tidak baik. Yang pertama kita mohonkan dan kita minta kepada Allah ya, di sisa-sisa umur kita ini banyak melakukan amal soleh, amal kebaikan ya. Di rumah, di luar rumah, di dalam bersosialisasi, bertetangga ya, dengan orang yang ada di sekitar kita. Semua yang tampil dari diri kita ya Allah, tampilkan yang baik, yang mendatangkan ridhamu, yang mendatangkan murkamu, jauhkan dari kami ya Allah. Dan ketika kau datangkan ajal, matikan husnul khatimah, matikan dalam bawa Islam, matikan dalam keadaan kami membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
لا إله إلا الله الموجود في كل زمان